Antara politik dan agama itu adalah sesuatu yang dapat dipisahkan, ya, tidak menjadi satu kesatuan utuh, atau juga ini harus berbeda pandangannya. Jadi tergantung cara kita mendefinisikan politik itu sendiri, ya. Ya, kalau kita mendefinisikan politik itu hanya sebatas memilih anggota legislatif, memilih pemimpin daerah. Teman pemilih, bertemu lagi dengan saya Andi Arifudin di podcast KPU Kota Gorontalo. Hari ini kita akan membahas tentang materi demokrasi di pondok pesantren. Tentu materi ini sangat menarik karena memang demokrasi di Serambi Pesantren itu kadang-kala menjadi satu fenomena unik pada saat pemilihan nanti. Bersama saya hari ini sudah hadir tamu istimewa, ada Kiai Haji Abdullah Anik Nawawi. Bagaimana kabarnya, Gus? Alhamdulillah, pegel-pegel dikit tapi sehat lah. Iya. Pengasuh Pondok Pesantren Salafi Gorontalo, ya memang mengasuh banyak sekali anak-anak sampai dengan hari ini banyak tokoh-tokoh di pesantren tersebut sudah menjadi orang-orang yang penting di Provinsi Gorontalo. Berkaitan dengan ini tentu ada anggapan orang, Gus, bahwa antara politik dan agama itu adalah sesuatu yang dapat dipisahkan, ya, tidak menjadi satu kesatuan utuh, atau juga ini harus berbeda pandangannya. Nah, menurut Gus sendiri sebagai orang atau tokoh yang memang aktif atau konsen di sini, kira-kira pandangannya Gus bagaimana soal hal ini? Oke. Terima kasih banyak. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, banget. Jadi tergantung cara kita mendefinisikan politik itu sendiri, ya. Ya, kalau kita mendefinisikan politik itu hanya sebatas memilih anggota legislatif, memilih pemimpin daerah dan sebagainya, ya tentu kaitan Islam dengan politik praktis itu akan lebih sempit, ya, dibandingkan dengan kita ketika mendefinisikan politik secara lebih luas. Nah, kalau politik diartikan sebagai seni untuk merancang kemaslahatan bersama, ya maka Islam tidak bisa lepas dari politik. Karena itu ada ungkapan hajatuna ila siyasah kahajatina ilal ma'i wal hawa. Kebutuhan kita terhadap politik itu sama halnya dengan kebutuhan kita terhadap air dan udara. Nah, jadi itu artinya kita ini tidak bisa terlepas dari sesuatu yang dari politik dengan definisi yang lebih luas. Nah, kita bisa diskusi sore ini di ruangan ini dengan damai itu juga bagian dari dampak positif dari politik. Jadi saya pernah, kalau saya jalan-jalan dengan teman-teman itu, jalan-jalan misalkan dari kota ke Pohuwato kan, lewat gor malam-malam, ya. Saya tanya ke teman, gimana, enak nggak kita melakukan perjalanan meskipun malam dalam keadaan damai? Dia bilang enak. Iya, tapi enaknya itu kita tidak merasakan keistimewaannya karena kita menganggap ini sesuatu yang sudah biasa. Bayangkan misalkan di Jakarta sana pemerintahan terkudeta, apakah kita bisa melakukan perjalanan di tengah malam dengan rasa damai seperti ini? Tentu tidak. Jadi itu artinya kenyamanan yang dirasakan oleh masyarakat, kita bisa beraktivitas dengan damai dan sebagainya, itu merupakan dampak dari kondisi politik, ya. Nah, karena itu kita tidak bisa mengenyampingkan politik, ya, dari kehidupan kita. Dan oleh karena itu menurut saya agama Islam juga berbicara banyak soal politik dengan definisi yang umum tadi, ya, politik kebangsaan, politik kemaslahatan, politik kerakyatan. Gitu. Nah, menurutku sendiri di lingkungan pesantren, nah demokrasi itu bagaimana sih diajarkan di pesantren itu sendiri, Gus? Ini kan sama seperti halnya dulu orang-orang tua kita, para ulama mencoba melihat ulang bagaimana itu Pancasila, bagaimana itu demokrasi, ya. Kemudian ulama-ulama kita menemukan kesamaan antara demokrasi dengan prinsip asyura, prinsip musyawarah. Ya.
Jadi menurut pandangan kami, ya demokrasi itu senafas ya, senafas dengan prinsip asyura atau prinsip bermusyawarah. Nah, ketika demokrasi kedaulatan tertinggi itu berada di tangan rakyat, hal itu juga senada sebetulnya dengan praktek yang dijalankan oleh pemimpin-pemimpin Islam di masa-masa awal. Ya, kalau kita perhatikan misalkan setelah Nabi Muhammad digantikan oleh Abu Bakar ya. Kemudian digantikan oleh Umar, oleh Utsman, oleh Ali. Nah, kalau kita melihat proses pergantiannya memang bermacam-macam. Dari Abu Bakar ke Umar itu penunjukan langsung. Jadi Abu Bakar sebelum beliau meninggal, beliau menunjuk Umar sebagai pemimpin setelahnya. Berbeda halnya dengan itu, Umar menunjuk tim formatur. Jadi Umar ketika ditanya apakah engkau tidak akan menunjuk pemimpin setelahmu, Umar kemudian meresponnya dengan membentuk tim formatur. Tim formatur itu kemudian bermusyawarah untuk menetapkan Sayyidina Utsman. Jadi ada perbedaan di situ. Tetapi menurut salah seorang ulama bernama Syekh Wahbah Az-Zuhaili, meskipun mekanismenya berbeda-beda, tetapi substansinya sama, yaitu kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Kenapa? Karena meskipun Abu Bakar menunjuk Umar, seandainya rakyat tidak mau baiat kepada Umar, Umar tidak akan dipilih jadi khalifah. Jadi kuncinya itu ada di baiatnya itu. Jadi setelah Abu Bakar menunjuk Umar, tetap kemudian hal tersebut ditawarkan kepada rakyat. Rakyat meresponnya dengan membaiat Umar. Nah, ketika rakyat membaiat Umar, maka sahlah Umar sebagai khalifah. Begitupun setelahnya, ketika tim formatur ini menunjuk Sayyidina Utsman, penunjukan Sayyidina Utsman itu ditawarkan kepada rakyat. Rakyat kemudian membaiat Utsman. Nah, karena rakyat membaiat Utsman, maka Utsman terpilih menjadi khalifah, disahkan menjadi khalifah. Karena itu tidak berlebihan ketika Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengatakan, wa inna ma sahibus siyadah hiyal ummah wasyariah. Pemilik sesungguhnya dari kekuasaan itu adalah rakyat dan nilai-nilai syariat atau konstitusi dalam hal ini. Itu sangat menarik. Jadi ya menurut saya satu senafas. Ya, antara prinsip bermusyawarah dengan berdemokrasi, yang mana demokrasi itu tujuan utamanya adalah menempatkan kekuasaan di tangan rakyat. Itu menurut saya sangat senafas dengan prinsip Islam. Berarti memang Islam itu mengenal konsep musyawarah. Nah, seberapa dekat tadi konsep yang Gus bilang nilai musyawarah dengan demokrasi modern hari ini yang terjadi di Indonesia, khususnya wilayah kota bahkan provinsi Gorontalo ini, Gus? Ya, saya tidak tahu ya, nggak bisa, tidak bisa menilai. Tapi begini, demokrasi itu kan instrumen ya menurut saya, wasilah perantara. Nah, demokrasi ini harus melahirkan kemaslahatan. Nah, jadi sesungguhnya untuk melihat suatu sistem itu apakah dekat dengan nilai-nilai Islam atau jauh, tinggal kita lihat dampak kemaslahatannya. Jadi yang harus kita ukur itu adalah dampak kemaslahatannya. Ketika mendefinisikan politik Islam, As-Siyasah Asy'ariyah, salah seorang ulama bernama Ibnu Aqil Al-Hambali mendefinisikan dengan as-siyasatu ma kana fi'lan yakunu ma'ahun nas aqraba ila shalah wa ab'ada 'anil fasad. Jadi yang namanya politik Islam itu adalah sebuah sistem, sebuah mekanisme yang menjauhkan orang dari kemafsadatan, dari kehancuran, dan mendekatkan orang kepada kemaslahatan. Itu politik Islam. Nah, jadi sistem seperti apapun ketika orientasinya itu adalah menghadirkan kemaslahatan dan menjauhkan kemadharatan, maka itu adalah sistem Islami. Wa illam yadhur rasul wala nazala bihi wahyun. Meskipun sistem itu tidak pernah dipraktikkan Rasul. Dan tidak disinggung secara langsung oleh Al-Quran, tetapi ketika sistem itu berorientasi dan bermuara bermuara kepada kemaslahatan, maka itu disebut sistem yang Islami. Nah, jadi tinggal kita ukur, apakah demokrasi yang kita praktikkan saat ini bermuara kepada kemaslahatan atau bermuara kepada kemafsadatan. Jadi menurut saya kata kuncinya di situ. Siap, Gus. Nah, Islam sendiri sangat menekankan kejujuran maupun keadilan di dalam kepemimpinan. Nah, menurut Gus, pandangannya Gus sendiri,
Apakah itu sudah terjadi di daerah kita atau seperti apa untuk Ya, skema-skema seperti itu, Gus? ini pertanyaan paling sulit ya. Oke. Ya menurut saya kalau Ya. kita boleh jujur, tentu belum sepenuhnya terjadi. Oke. Ya. Ya, memang kita tidak bisa pungkiri Ya. ya. Artinya kan untuk mendapatkan orang yang jujur dan berkeadilan itu tentu sangat sulit. Betul. Tetapi kan orang pasti memilih, ketika seseorang memilih pemimpinnya, pasti dia melihat Ya. profil dari orang tersebut. Betul. Minimal mereka mendekatilah seperti Ya. yang mereka inginkan. Nah, menurut Gus Ya, gimana? saya itu tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Plato ya. Iya. Di dalam Plato kan menulis sebuah buku Republik ya. Iya. Kalau tidak salah. Di bukunya tersebut Plato mengutip sebuah filsuf, saya agak lupa nama filsufnya, saya agak lupa. Tapi filsuf itu mengatakan begini, keadilan itu adalah sebuah sistem yang dirancang oleh segelintir orang, Iya. orang-orang yang punya kekuasaan untuk menguntungkan mereka. Setelah rancangan itu sesuai dengan kepentingan mereka, rancangan ini kemudian diumumkan kepada halayak ramai, lalu distempel bahwa itu rancangan yang adil. Oke. Nah, ini menurut saya refleksi ya, Iya. refleksi terhadap perpolitikan yang ada di Indonesia secara umum, Gorontalo secara khusus. Iya. Nah, apakah yang terjadi di tengah-tengah kita adalah sesuatu yang digambarkan oleh Plato dengan mengutip salah satu filsuf tadi atau tidak? Iya. Salah satunya misalkan begini, kalau kita ingin berbicara hakikat keadilan, suatu hari ada seorang perempuan yang mempunyai kedudukan yang cukup tinggi, bangsawan. Iya. Perempuan bangsawan yang mencuri di zaman Nabi ya. Iya. Petinggi-petinggi atau para sahabat itu kemudian merasa gelisah. Lalu kemudian mereka melobi kepada Usama bin Zaid. Ada salah seorang sahabat yang bernama Usama bin Zaid. Nah, Usama bin Zaid ini sangat dekat dengan Rasulullah. Mereka melobi agar Usama bin Zaid merayu Rasulullah untuk tidak memotong tangan si perempuan tadi itu, yang perempuan bangsawan ini. Iya. Kemudian Rasulullah marah sekali. Iya. Rasulullah marah sekali sampai keluar kata-kata yang sangat fenomenal dari Rasulullah. Rasulullah mengatakan, kehancuran umat-umat sebelum kalian ketika ada orang kecil yang mencuri dihukum, sedangkan ada orang besar, ada bangsawan yang mencuri tapi dibiarkan. Nah, kemudian Nabi bersumpah, waimullah itu ya, saya bersumpah, lau kanat Fatimah bintu Muhammad, kalau seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, laqata'tu yadaha, saya akan potong tangannya. Jadi ungkapan yang terkenal itu, kalau seandainya Fatimah anak saya mencuri, akan saya potong tangannya. Ungkapan yang sangat terkenal itu merupakan rangkaian dari hadis panjang ketika Nabi Muhammad merasa sangat marah. Ada beberapa sahabat yang ingin merayu Nabi Muhammad agar membatalkan hukuman potong tangan terhadap perempuan bangsawan tadi. Nah, apakah sudah terjadi di negara kita? Gitu ya? Iya. Hal itu apakah itu direfleksi betul, lagi ya? Betul. Apakah penerapan hukum yang seperti Nabi seperti itu, apakah sudah terjadi di zaman kita? Iya. Apakah ketika ada kelompok elit yang melakukan kesalahan itu langsung ditindak tanpa pandang bulu dan secara normatif saja? Sekali lagi muara. Apakah sistem perpolitikan kita, ya, apakah praktek-praktek perpolitikan kita itu sudah bermuara kepada kemaslahatan, sudah bermuara kepada keadilan atau tidak? Nah, kalau sudah bermuara kepada keadilan, kita tidak usah ragu mengatakan bahwa sistem kita itu adalah sistem Islami. Tapi kalau muaranya jauh dari keadilan, kita juga tidak usah ragu mengatakan bahwa sistem politik kita telah melenceng dari nilai-nilai keislaman. Gitu menurut saya. Siap. Ini sangat-sangat menarik ya, setiap sambil minum ya. Oke, silakan Gus, sambil minum. Ini tentu juga ke depan kita akan mengalami tantangan yang luar biasa, Gus. Sekarang kan generasi yang ada adalah generasi milenial dan generasi Gen Alpha. Generasi Z. Nah,
ke depan di 2029 itu ada di generasi Gen Alpha. Ini tentu sebelum saya ke generasi-generasi ini, bagaimana peran ulama ketika menghadapi pesta demokrasi? Ya, menurut Gus, bagaimana peran-peran ulama yang ada di Indonesia sekarang ketika menjelang demokrasi? Ya, menurut saya peran ulama itu tidak boleh hanya peran ulama terhadap penguatan nilai-nilai demokrasi itu tidak boleh hanya terlihat saat pesta 5 tahun sekali. Iya. Kalau perannya itu dimunculkan hanya pesta 5 tahun sekali, menurut saya peran ulama sangat tidak maksimal. Misalkan kalau kita berbicara soal money politik 5 tahun sekali, ya menurut saya tidak maksimal. Kita mau pakai 1000 fatwa haram pun yang mengharamkan money politik, nyatanya money politik tetap ada. Opsi lainnya. Tidak ada opsi lain. Nah, kita tidak bisa menyalahkan masyarakat yang seperti itu. Kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya masyarakat yang mengambil uang ya 200.000, 300.000 di saat mereka mencari uang 50.000 pun kesulitan. Nah, jadi yang membuat masyarakat seperti itu menurut saya tidak bisa dikaitkan hanya dengan isu moralitas ya, hanya dengan isu hal haram, tapi ini lebih kepada isu kesejahteraan. Money politik misalkan, money politik itu kan merupakan sesuatu yang lahir dari praktek bertahun-tahun klientelisme, patronase politik. Nah, klientelisme dan patronase politik ini menurut saya tidak pernah ada upaya untuk menyelesaikannya. Jadi semacam ada pembiaran rakyat-rakyat kecil dibiarkan untuk bergantung kepada patron-patron mereka tertentu. Karena itu ketika terjadi musim 5 tahunan, rakyat-rakyat ini mau tidak mau harus ikut patronnya dalam menentukan pemimpin, dalam menentukan isu-isu politik. Meskipun mungkin hati nurani mereka memiliki pilihan yang berbeda ya. Tetapi karena selama ini ada kecenderungan dibiarkan mereka itu bergantung kepada patron-patron mereka, maka ketika pesta 5 tahunan ini mau nggak mau mereka harus ikut. Saya mendapatkan laporan misalkan di Gorontalo Utara, petani-petani yang berhutang kepada tengkulak-tengkulak, bahkan tengkulak-tengkulak ini bukan hanya bisa menentukan kemana para petani itu bisa menjual jagungnya, tapi mereka juga bisa menentukan siapa yang harus dipilih oleh petani tersebut. Jadi kalau mereka tidak mau ikut, ketika mereka butuh modal tidak akan dimodali oleh tengkulak tersebut. Nah, jadi keterlibatan nilai-nilai keagamaan menurut saya, keterlibatan ulama itu tidak bisa di ujung ya. Berarti sedari awal sejak sekarang harus agama harus dilibatkan sejak awal. Sejak isu-isu kemaslahatan ini dirancang, agama harus dilibatkan. Apakah ketika menentukan apakah kita akan lebih condong kepada misalkan dalam isu pertanian, apakah kita akan lebih condong kepada subsidi pupuk atau subsidi harga misalnya, betul. Apakah petani akan ditolong di awal apa di ujung ketika panen raya? Itu kan harus melibatkan bagaimana nilai-nilai keagamaan. Agama apakah berbicara soal itu atau tidak? Gitu kan. Dan banyak hal lah. Nah, karena itu ketika keterlibatan ulama itu hanya di puncak pesta, tapi tidak dilibatkan di awal, nilai-nilai agama tidak dijadikan dasar untuk merancang kemaslahatan, tapi hanya ingin ditampilkan di ujung saja untuk mengomentari isu-isu moralitas tertentu, menurut saya tidak maksimal dan bahkan ini mereduksi mereduksi peran agama itu sendiri. Berarti para ulama kita harusnya sejak sekarang mengedukasi orang-orang yang tentu jamaah-jamaah mereka atau orang-orang yang mereka bimbing untuk melihat politik dan demokrasi itu harus dari sekarang. Jadi menurut saya kalau kita serius ingin memperbaiki politik atau sistem politik atau sistem bernegara, peran aktif itu harus dari A sampai Z, dari hulu ke hilir. Paling tidak hati kita masih ingkar, bahwa ini praktek yang tidak baik, betul. Meskipun kita sadar bahwa untuk merubahnya itu tidak bisa merubah realita itu hanya dengan fatwa, nggak bisa. Betul. Karena tadi itu ada perjalanan panjang relasi antara patron dengan klien. Rakyat seakan-akan menjadikan dirinya sebagai klien. Para politisi menempatkan dirinya sebagai patron. Nah, masyarakat juga kan melihat begini, bahwa jika ada tokoh besar atau katakanlah tokoh di daerah mereka akan memilih
orang yang dipilih oleh tokoh tersebut. Ya, betul. Misalnya Gus di satu lingkungan, Gus sangat dihargai di beberapa tempat. Mereka kan pasti tanya, Gus milih siapa pada saat pilkada? Nah, ketika Gus menjawab si A saya milih. Nah, itu akan menjadi patron mereka. Betul. Begitu. Betul. Nah, harusnya itu kan juga terlaksana di bagian bawah ini. Iya, betul. Seperti itu. Klien ini merasa diuntungkan ya dengan adanya sistem patron klien ini. Nah, saya kembali ke isu tadi ya, ke isu tadi. Jadi sekali lagi politik ini sesuatu yang sangat penting ya. Tentu saja politik ini kan intinya kemaslahatan. Kita ketika berbicara kemaslahatan tidak mungkin tidak lewat jalur politik, harus lewat jalur politik. Kita membayangkan ada perda pesantren misalkan harus lewat jalur politik. Betul. Jadi isu-isu apapun itu yang berkaitan dengan kemaslahatan harus melewati jalur politik. Kita semua sadar itu. Betul. Nah, karena itu kemudian politik tidak bisa hanya kita pahami sebagai pesta 5 tahun sekali. Politik adalah proses merancang kemaslahatan. Semua orang harus sadar bahwa mereka harus terlibat di dalamnya. Ini jadi tentang demokrasi kita untuk saat ini dan masa yang akan datang. Nah, berbicara soal tantangan demokrasi lain, Gus, kita tahu bahwa sekarang informasi melalui media sosial itu sangat cepat. Kemudian cepat diakses dan semuanya bisa melihat itu. Nah, bagaimana pandangan Gus? Umat sebaiknya seperti apa umat kita menyikapi politik hoax yang sering terjadi, apalagi menjelang pemilu, Gus? Pertama kita tahu bahwa sistem algoritma yang ada di berbagai platform media sosial itu sistem algoritma yang dirancang tidak membuat orang cerdas. Iya kan? Misalkan saya rasa di banyak platform ya. Ketika saya mengklik akun yang menyebarkan hoax, maka secara otomatis sistem algoritma akan menawarkan saya konten-konten serupa. Jadi itu artinya pola pikir seseorang itu ditentukan oleh konten apa yang mereka konsumsi di awal mereka punya akun itu. Ini kan menurut saya bermasalah. Nah, ini perlu kita sadari ya, perlu kita sadari bahwa pertama sistem algoritma platform media sosial itu memang tidak dirancang agar kita kritis, tidak dirancang agar kita cerdas, tapi memang dirancang agar kita fanatik terhadap sesuatu ya, terhadap entah itu tokoh agama, ormas agama, termasuk politik lah menurut saya. Kalau Anda sudah menonton konten yang membela presiden misalkan, ya Anda akan dihadirkan dengan konten-konten yang serupa. Begitupun sebaliknya, jika Anda sudah menonton konten yang mengkritisi pemerintah, Anda akan disajikan dengan konten yang serupa. Jadi karena itu kita menemukan kelompok masyarakat yang sangat mendukung presiden dan sangat benci presiden. Ini menurut saya mengkhawatirkan. Itu memecah belah juga. Iya, memecah belah dan mengkhawatirkan. Iya, betul. Nah, ini tugas siapa? Untuk pemerintah dong. Itu pemerintah lagi. Karena pemerintah bisa memfilter itu. Karena pemerintah yang bisa melakukan intervensi terhadap sistem algoritma tersebut. Betul. Kalau kita tidak bisa. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa masyarakat lakukan? Kita kembali kepada sekali lagi nilai-nilai agama itu nilai iqra. Nilai membaca. Nah, iqra itu tidak membaca secara pasif. Iqra itu artinya membaca secara aktif ya. Kalau membaca secara pasif dia tilawah. Utslu tilawah. Tapi membaca secara aktif namanya iqra. Karena itu iqra itu bukan hanya membaca teks, tapi membaca konteksnya, membaca siapa yang diuntungkan dari konten ini dan siapa yang dirugikan. Nah, berkaitan dengan itu Gus yang sampaikan tadi di media sosial yang banyaknya hoax itu membuat ini tadi saya bilang juga generasi alpha memilih atau menentukan siapa sih calon pemimpin mereka. Nah, kira-kira ada pesan nggak untuk mereka khususnya di gen alpha ini Gus? Kalau kita berbicara nilai-nilai Islam sekali lagi ya. Kita diajarkan untuk la tayasu mir rauhillah. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Jadi segelap apapun kondisi kita sekarang ya kita harus tetap optimis akan ada masa di mana keadaan ini membaik. Ya, karena itu misalkan meskipun kita sering mengkritik, meskipun kita sering mengkritik ketidakadilan, kemudian fenomena-fenomena yang ada, tapi kita tidak pernah kehilangan harapan, tidak pernah kehilangan harapan dan tidak pernah berdoa kepada Allah bahwa keadaan akan bisa membaik. Nah, ya saya pikir nilai-nilai agama itu
banyak menghadirkan solusi dan tawaran terhadap sebuah atau terhadap kondisi-kondisi yang menggelisahkan, kondisi apapun itu. Ada banyak nilai-nilai agama yang sifatnya universal yang bisa kita praktekkan di berbagai persoalan yang ada. Misalkan tadi itu ya, kita membayangkan ayat pertama yang dibaca di dalam Al-Quran itu kan Bismillahirrahmanirrahim. Di situ Allah memperkenalkan dirinya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu kan Ar-Rahman Ar-Rahim itu sifat yang memberi harapan kepada kita bahwa Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah itu akan senantiasa aktif dalam setiap keadaan. Kan tidak mungkin Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah itu tidak aktif di masa periodenya Prabowo Gibran, enggak kan? Jadi siapapun presidennya, Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah itu akan senantiasa aktif. Nah, karena itu harapan itu sesungguhnya senantiasa ada di zaman apapun, dalam kondisi apapun. Ya kita cari bersama. Kita cari bersama. Justru kalau orang-orang yang merasa gelisah, orang-orang yang merasa peduli itu apatis, diam, meninggalkan realita, saya rasa itu sikap yang pengecut ya. Ya justru kita nggak boleh pengecut seperti itu. Keadaan seperti ini ya kita hadapi. Kita hadapi, ada orang suka, ada orang tidak suka dengan kritik yang kita sampaikan, dengan masukan kebaikan yang kita sampaikan, itu bagian dari ritme sejarah. Dan demokrasi kita. Demokrasi, bagian dari ritme sejarah. Sejarah itu digerakkan oleh perdebatan. Kita jangan anti perdebatan. Betul. Sejarah itu digerakkan oleh sinisme. Jadi kalau ada orang sinis kepada kita, ada orang tidak suka kepada kita, itu sesuatu yang menggerakkan sejarah. Nikmati saja hal itu. Gus, ini sudah mau masuk di sesi akhir kita. Jadi jika Gus diberikan satu kesempatan atau 1 menit berbicara kepada bangsa ini, kepada anak muda kita, kira-kira apa yang Gus ingin sampaikan pesan demokrasi kepada mereka? Jangan berhenti untuk melihat keadaan. Ya, jangan berhenti untuk melihat keadaan. Agama kita itu mendeklarasikan dirinya sebagai rahmatan lil alamin. Rahmat untuk semuanya. Karena itu kita harus peduli terhadap kondisi sekeliling kita. Ya. Nabi Muhammad menyampaikan, "Ma'ama Nabi tidak beriman kepadaku. Man bata, orang yang terlelap tidur dalam keadaan kenyang, wajaruhu jai'un wa huwa ya'lam bihi, sedangkan tetangga sekitarnya ada yang kelaparan." Jadi tolak ukur keimanan seorang itu salah satunya dibuktikan dengan kepedulian dia terhadap tetangganya. Kalau kita tidak peduli sekeliling kita, tidak peduli kondisi yang tengah menyelimuti daerah kita, negara kita, dalam pandangan agama kita diragukan keimanannya. Karena itu langkah pertama adalah kita harus peduli. Langkah kedua, ketika kita menemukan adanya penyelewengan, adanya kejanggalan dan sebagainya, kita harus belajar bagaimana cara merubah hal itu. Dan itu kan membutuhkan ilmu-ilmu tertentu. Kita harus mengerti analisa sosial, kita sedikit belajar teori dan sebagainya ya. Jadi kita harus peduli terhadap kondisi sekitar kita dan kita harus belajar bagaimana cara merubahnya. Nah, bagaimana cara merubahnya tentu dengan cara-cara yang baik, tidak dengan anarkis dan sebagainya. Siap. Terima kasih banyak Gus atas pesan-pesannya dan juga podcast hari ini. Mudah-mudahan ini mendapatkan awareness yang bagus untuk pendengar kita. Jadi mudah-mudahan ke depan KPU terus berbenah, terus untuk mensosialisasikan bagaimana demokrasi itu berjalan dengan baik. Terima kasih podcast hari ini. Kita akan bertemu di podcast selanjutnya.